Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rensi Febrentika dengan NIM 20332040. Saya dari jurusan Pendidikan Tari. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang prinsip-prinsip kewirausahaan. Sebelum saya menjelaskan tentang prinsip kewirausahaan, saya akan menjelaskan pengertian kewirausahaan menurut Thomas Wiesemuller. Menurut pendapat Thomas Wiesemuller, pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan memiliki akal dan pikiran. Selaku manusia, kita wajib menjaga dan mengembangkan kemampuan dengan baik. Salah satunya dengan melakukan inovasi atau menciptakan suatu hal yang baru. Diiringi dengan kemampuan yang kita miliki, lalu bisa membuat lapangan pekerjaan dan pada akhirnya mensejahterakan hidup banyak orang. Selain itu, apabila kemampuan atau kreativitas yang ada pada diri kita tidak diterapkan dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan bisa menemukan inovasi atau menciptakan hal baru. Dan otomatis akan banyak persoalan dalam hidup yang tidak bisa diatasi dengan baik. Dan akhirnya kita gagal. Kita akan gagal atau pengangguran. Masuk ke penjelasan prinsip-prinsip kewirausahaan. Prinsip kewirausahaan itu ada banyak. Salah satunya yaitu kita harus memiliki prinsip optimis dan memiliki relasi. Apa itu prinsip optimis? Tentu saja, prinsip optimis pada seseorang wirausaha adalah prinsip yang harus diterapkan. Kenapa harus diterapkan? Karena kita wirausaha harus mempunyai optimis yang tinggi, mempunyai prinsip optimis yang tinggi. Karena misalnya dalam berwirausaha, kita tidak memiliki sifat optimis, maka akan terjadi menyerah sebelum bertempur, atau tidak memiliki sifat optimis, yaitu orang yang putus asa atau menyerah sebelum berjuang. Orang yang optimis terbukti memiliki karir yang lebih baik dan masa depan yang cerah. Jadi sangat penting bagi wirausahawan memiliki sifat optimis. Sedangkan prinsip relasi ini juga sangat penting dalam berwirausaha. Karena manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Dengan adanya beberapa faktor personal dan dorongan pelaksanaan dari sebuah bisnis, yaitu adanya seseorang wirausaha yang sudah siap mental secara total untuk merintis usaha dalam memajukan bisnis. Selanjutnya ada prinsip mutlak. Prinsip mutlak yang harus dilakukan oleh wirausahawan itu baik dalam pasar di tingkat lokal, regional maupun internasional. Berbisnis dengan standar etika, setiap wirausahawan senantiasa harus memegang secara baik tentang standar etika bisnis yang berlaku secara universal. Prinsip berpedoman pada pengalaman dalam melaksanakan wirausaha. Prinsip dalam berwirausaha jangan sampai dilupakan, karena setiap orang yang ingin berhasil harus mau belajar dari pengalaman. Wirausaha juga tidak luput dari tujuan dan mimpi sebagai visi dan misi. Setelah kita mengetahui tujuan perjalanan kita dalam berwirausaha, dengan adanya tujuan atau arah yang jelas hendak kemana kita akan mampu tiba di tempat tujuan. Sedangkan peta adalah gambaran bagaimana kita mencapai tujuan itu atau misi. Visi perlu dirumuskan. Rumusan itu antara lain bertujuan untuk yang pertama itu mencerminkan cita-cita yang akan dicapai. Yang kedua itu memiliki orientasi masa depan perusahaan. Yang ketiga itu menimbulkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan perusahaan. Yang keempat, memberikan arah dan fokus strategi perusahaan yang jelas. Dan yang terakhir itu menjaga keseimbangan kepemimpinan perusahaan. Visi ini adalah pandangan jauh ke depan atau arah kemana usaha ini akan melangkah. Sedangkan misi
Misi adalah kegiatan untuk mencapai sasaran atau target yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan mencapai tujuan. Di dalam berwirausaha itu adalah motivasi berwirausaha. Motivasi berwirausaha itu adalah dorongan yang kuat dalam diri seseorang untuk memulai mengaktualisasi potensi diri dalam berpikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan produk baru dan bernilai tambah guna kepentingan bersama. Wirausaha akan muncul ketika seseorang berani mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide yang baru. Motivasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, dalam diri individu tanpa ada dorongan atau ada rangsangan dari luar. Nah, yang kedua itu motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang berasal dari luar. Misalnya pemberian hadiah dan faktor-faktor eksternal memiliki daya dorong motivasi. Semakin besar motivasi, maka akan semakin besar kesuksesan yang akan kita capai. Faktor-faktor pendorong disebut juga faktor-faktor penyebab kepuasan. Adanya kepuasan akan menambah semangat untuk melaksanakan aktivitas. Dan ada 3 faktor yang menentukan motivasi dalam berwirausaha. Yang pertama itu keinginan dan minat memasuki dunia usaha. Yang kedua itu harapan dan cita-cita menjadi wirausaha. Yang ketiga itu dorongan lingkungan. Maka motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang entrepreneur yang menimbulkan kegiatan entrepreneur, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan entrepreneur, dan yang memberi arah pada kegiatan entrepreneur tersebut sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Motivasi berwirausaha adalah dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk memulai mengaktualisasi potensi diri dalam berpikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan produk baru dan bernilai tambah guna kepentingan bersama. Dan dalam berwirausaha itu sangat penting bermanajemen yang baik. Dengan manajemen yang baik, seseorang akan dapat mengelola usaha yang baik. Bijaksana wirausaha harus mempunyai satu prinsip, bahwa ia harus bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang dapat saya presentasikan tentang prinsip-prinsip kewirausahaan. Sekian dari saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.